Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 2 Farmasi 7B Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai biaya akibat sakit atau cost of illness dalam kajian farmakoekonomi. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Robiatul Adawiyah, Sela Julia Ananda dan Suryani. Nah, mau tahu apa itu biaya akibat sakit atau cost of illness? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari cost of illness atau COI. Studi cost of illness dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologi, yaitu pendekatan prevalensi atau insidensi. Metode yang dipilih untuk menghitung biaya yaitu top down atau bottom up. Hubungan antara awal penelitian dan data pengumpulan data, di mana biaya akibat sakit ini meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Secara umum mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat, meliputi seluruh sumber daya pelayanan kesehatan yang dikonsumsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Suryani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan cost of illness. Yang pertama, untuk menilai beban ekonomi suatu penyakit dalam masyarakat. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan biaya total berdasarkan insidensi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi manajemen klinis dari suatu penyakit pada tingkat nasional. Yang keempat, untuk menjelaskan variasi biaya. Untuk selanjutnya, cost of illness meliputi biaya langsung sendiri terbagi menjadi biaya langsung medis dan non-medis. Biaya langsung medis merupakan biaya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengobatan, pendeteksian, dan pencegahan suatu penyakit. Contoh biaya langsung adalah biaya obat, biaya jasa tenaga kesehatan, biaya uji laboratorium, dan sebagainya. Untuk biaya langsung non-medis di sini merupakan biaya langsung yang berkaitan dengan penerimaan suatu jasa atau produk. Contohnya yaitu biaya ambulans dan biaya pelayanan informasi tambahan. Nah, untuk biaya tidak langsung, itu biaya yang ada karena kehilangan produktivitas dari pasien dikarenakan suatu penyakit. Contohnya yaitu pengobatan tidak langsung seperti biaya pendamping pasien. Untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh saudari Sela Julia Ananda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe dari cost of illness. Yang pertama, pendekatan prevalensi versus insidensi, di mana studi prevalensi mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan insidensi mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, pendekatan top-down versus bottom-up. Perbedaan lain antara kedua pendekatan di atas yaitu pada pendekatan insidensi analisis dilakukan secara bottom-up, meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Pendekatan prevalensi dilakukan secara top-down, mengalokasikan total biaya untuk masing-masing kategori penyakit secara umum. Yang ketiga, cost of illness prospektif versus retrospektif. Dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif tergantung dari hubungan antara waktu penelitian dilakukan dan pengumpulan data. Pada studi COI retrospektif, saat studi dilakukan, semua kejadian yang relevan sudah terjadi. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya pelayanan adalah dengan pendekatan microcosting atau gross costing. Pada metode microcosting, biaya pelayanan dinilai dengan menjumlahkan masing-masing komponen biaya kunjungan ke rumah sakit, maka dilakukan identifikasi, pengukuran, dan evaluasi terhadap sumber daya seperti misalnya personel, terapi, dan tes laboratorium. Dengan kata lain bahwa microcosting menggunakan pendekatan bottom up, yaitu perhitungan komponen biaya produksi input untuk mendapatkan output.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.